Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun adik-adik berada ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi kelas 10, yaitu judulnya Pentingnya Energi Baru dan Terbarukan dalam Pemenuhan Kebutuhan Energi. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari ya. Nah, silakan dicek atau kita baca sama-sama ya. Nah, jadi kan judulnya pentingnya energi baru dan terbarukan dalam pemenuhan kebutuhan energi. Nanti kita akan belajar beberapa. Yang pertama, upaya pemenuhan kebutuhan energi, kemudian dampak eksplorasi dan eksploitasi energi, kemudian energi tak terbarukan, efisiensi, konservasi, dan diversifikasi energi, kemudian energi terbarukan, energi potensial, kinetik, listrik, kalor, dan hukum kekekalan energi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke slide selanjutnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan membahas dari bentuk-bentuk dari energi. Nah, sebelum kita membahas bentuk-bentuk energi, ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang usaha. Bagian yang A, kita akan membahas tentang usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah, yaitu dia berupa kerja di mana energi yang dihasilkan atau disalurkan ke gaya melalui sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi kata kuncinya bendanya bergerak. Tapi kalau bergerak dan berpindah ya. Bergerak ini ada tambahannya, bergerak dan berpindah. Berpindah tempat. Jadi harus berpindah tempat ya, apa itu usaha. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan usaha. Jadi, suatu benda yang bergerak dan berpindah tempat. Nah, beberapa jenis usaha itu yang akan kita pelajari. Ada 3 jenis. Ada usaha yang bernilai negatif. Nah, negatif itu artinya dia berlawanan arah. Nah, kayak gini. Kan dia didorong, kita menarik gerobaknya ke atas, ke sini kan. Nah, ternyata berpindahnya ke sini. Nah, delta S-nya ke sini. Nah, artinya ini usahanya bernilai negatif. Kalau usaha bernilai positif, berarti gerobaknya ditarik ke depan oleh gajah, dan delta S-nya juga berpindah searah dengan F. Jadi searah ya. Jadi ini artinya kalau negatif itu adalah berlawanan. Kalau positif itu dia searah. Dan kalau 0, nah kalau 0 berarti tidak berpindah. Tidak berpindah. Contohnya orang mendorong dinding, kan kalau dinding itu didorong nggak berpindah ya dindingnya, nggak mungkin dindingnya berpindah gitu kan. Berarti itu artinya usahanya bernilai 0. Oke, paham ya? Nah, untuk rumusnya sendiri, usaha itu kita lambangkan dengan W ya. Jadi usaha itu lambangnya W. Jadi usaha itu adalah W ya, lambangnya W. Word ya dari bahasa Inggris. Jadi rumusnya itu adalah kalau misalnya dia searah dengan gerak benda, misalnya gini. Ini benda didorong dengan gaya F, kemudian dia berpindah sejauh delta S. Berarti usahanya adalah F kali delta S ya. F kali delta S. Nah, kita kotakin ya. Nah, tapi nanti kalau dia membentuk sudut, misalnya gini. Nah, membentuk sudut, kan kita udah belajar udah belajar nggak ya membentuk sudut? Di matematika udah belajar ya. Nah, di sini kan ada sudut nih. Berarti yang kita pakai adalah F cos theta. Oke, jadi rumus usahanya W sama dengan F cos theta dikali dengan delta S. Oke. Nah, cos itu nanti, kan udah belajar di matematika ya, cos 30 berapa, sin 30 berapa. Atau mungkin lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh soal ya. Jadi, W itu adalah usaha, satuannya adalah Joule. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton. Dan delta S itu adalah, perpindahan ya. Perpindahan. Satuannya adalah meter. Nah, jadi itu kira-kira ya pengertian usaha. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan,
Boleh komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Contoh soal usaha. Suatu benda yang beratnya 10 Newton, berarti diketahui berat itu W berarti ya 10 Newton, berada pada bidang datar. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya, berarti gaya F ya, 20 Newton. Sehingga benda berpindah sejauh 50 cm. Berpindah berarti itu adalah delta S ya, 50 cm. 50 cm jadikan ke meter, 0,5 meter. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Berarti yang ditanya adalah usaha. Nah, ini nggak usah kita buat ya, meragukan. Dia kan berat. Nah, berat kan nggak ada hubungannya. Berarti, langsung aja kita buat di sini. Rumusnya adalah W sama dengan usaha ya. W sama dengan F kali delta S. Nah, F itu 20, delta S-nya 0,5. Berarti 20 kali 0,5 adalah 10 Joule. Nah, jadi itulah usaha yang dilakukan. Dia bernilai positif karena F dan delta S-nya searah. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh soal kedua. Contoh soal kedua itu adalah sebuah mobil mainan ditarik dengan gaya sebesar diketahui F sama dengan 20 Newton. Membentuk sudut 30 derajat, berarti theta 30 derajat terhadap bidang datar. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20 meter, berarti itu delta S-nya 20 meter. Berapakah usaha yang dilakukan anak? Berarti yang ditanya usaha. Nah, jadi usaha itu, dia rumusnya adalah, tadi apa yang pakai sudut? F kali cos theta kali delta S ya. Nah, jadi di sini F-nya adalah 20, cos 30 kali 20. Nah, cos 30 itu adalah setengah akar 3 kali 20 ya. Berarti ini bisa dicoret. Ini sisa 10, jadinya 20 kali 10, 200. Berarti 200 akar 3 Joule. Nah, segitulah nilai usahanya. Oke adik-adik, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut soal selanjutnya. Di sini ada latihan ya, silahkan kerjakan latihannya. Di buku catatannya, lihat rumus yang kita gunakan. Tergantung yang diketahui ya, apa yang diketahui di soal, dan rumus apa yang akan kita pakai. Nah, tetap semangat ya untuk materi selanjutnya. Kita akan lanjutkan ke video pembelajaran selanjutnya.